Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, terutama sekali di sebelah kanan dan kiri saya ini teman-teman yang menggawangi KJM Jeddah. Kemudian yang saya banggakan juga teman-teman para YouTuber yang bermukim di Jeddah, Mekah dan Taif. Tentunya sebelum yang lain, mari kita mulai dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan kasih sayang rahmatnya yang luar biasa kepada seluruh umat manusia, sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam situasi yang penuh tantangan ini. Salawat dan salam mari kita aturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita untuk menjalankan agama Islam ini dengan baik. Demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita selalu bisa mencontoh tauladan yang telah diberikan oleh beliau. Teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Mas Bayhaqi, sebenarnya ini sudah deja vu lah. Sebenarnya sesuatu yang sebenarnya sudah kita amankan, sudah kita rencanakan sejak lama. Namun karena pandemi juga terpaksa kita ulur beberapa kali. Nah, jadi sekarang ini dengan jumlah yang terbatas ya, kita ngobrol bareng, bukan arahan atau apa, tidak. Tapi saya ingin ketemu dengan Anda sekalian, silaturahim dengan Anda sekalian. Yang membuat saya senang dan optimis adalah bahwa dengan ketemu dengan para YouTuber ini, hampir pasti wajah saya akan tampil di mana-mana. Saya akan di-upload di mana-mana. Nah, itu jadi numpang. Jadi apa tuh, numpang terkenal gitu. Jadi teman-teman saya, ya sekarang ini siapa sih yang kemudian tidak memanfaatkan kecanggihan yang udah teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di sini di alam medsos ini, ya mau nggak mau kita perlu lah di waktu senggang kita melihat tampilan-tampilan konten-konten di YouTube ya, dan sebagainya. Jadi saya pun juga mengikuti sebagian dari apa yang teman-teman muat di situ, termasuk ya salah satu yang paling senior ya Kang Almar ini yang ternyata masih di Indonesia ya. Dan kemudian siapa lagi, Kang Awe ya, ada nggak di sana? Waduh, luar biasa. Jadi saya mendapatkan kehormatan untuk ketemu dengan ini ya, dengan beliau-beliau yang tampil di mana-mana. Jadi ini santai saja, bukan karena kebetulan ada teman kita yang bermasalah, tidak juga. Tapi memang bagian dari tugas kami, tugas KJRI untuk mengengage, mendekati, membina masyarakat di sini. Tiap hari kita silaturahim di sini dengan beberapa teman yang profesinya macam-macam. Ada sebagai nurse ya, ada yang sebagai sopir. Kemudian ini kita kumpulkan di sini, kita dialog untuk memahami apa saja sih tantangan kehidupan mereka. Tentunya ini bukan sekali pertemuan sekali waktu, tapi akan terus kita lakukan secara reguler, entah nanti kapan, tentunya dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Nah, saya juga ingin dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah datang jauh-jauh, terutama yang dari luar Jeddah, ada yang dari Mekah, bahkan dari Taif, menunjukkan bahwa Anda punya tali ikatan batin yang kuat dengan KJRI, dan ini sesuatu yang harus kami apresiasi. Teman-teman sekalian, saya dan sebagai
sebagian besar dari teman-teman yang di sini tidak lebih lama dari Anda sekalian. Saya yakin masa tinggal di Saudi. Jadi dalam hal pemahaman tentang peraturan-peraturan di Saudi, tentang adat istiadat orang Saudi, itu tentunya Anda mestinya lebih paham dari kita, ya. Apalagi ditunjang dengan kemampuan bahasa Arab yang saya yakin sebagian besar Anda sudah fasih. Namun saya hanya sekedar berbagi dari sisi kami. Mungkin perlu yang pertama mengingatkan kembali sejauh yang kami tahu apa saja pakem-pakem, apa saja ketentuan-ketentuan ataupun hal-hal yang mungkin perlu kita saling mengingatkan. Jangan, oh ini nggak boleh, ini begini, ini begini. Yang kedua, justru dalam kesempatan ini saya juga ingin mendengar dari teman-teman sekalian, apa saja tantangan yang teman-teman hadapi, ya kan? Sebagai itu dan juga sebagai orang Indonesia yang hidup di Saudi. Ya. Jadi mungkin sebelumnya nanti saya mohon lah ya, kalau memang saya yakin Anda punya wisdom, punya kebijakan. Kalau nanti kira-kira nggak pas untuk disampaikan ke publik, ya mungkin nanti tolong dekat aja ya. Kali ini hanya untuk kita, sebagian untuk kita, sebagian lain silahkan dipublikasikan. Nah, yang pertama mengenai apa yang perlu kita perhatikan bersama. Mungkin sebelum lanjut, saya lihat ini datanya ya. Ada yang memang subscribernya, followernya ini sudah lebih dari 1 juta. Seperti Kang Alman itu sudah 1,6 juta. Wah, 1,8 ya? 1,8. Waduh, ini sudah berapa ribu dolar ya dapat ini? Alhamdulillah. Tapi ada juga yang mungkin baru mulai ya teman-teman. Ada yang sepertinya baru mulai dapat guna. Dan saya paham bahwa untuk mencapai subscriber segitu itu diperlukan effort, diperlukan usaha yang luar biasa. Di sini saya lihat ada ratusan video yang sudah Anda unggah kan? Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini saya perlu apresiasi karena sejauh yang saya tahu, untuk menjadi YouTuber yang handal, yang punya viewer dan follower yang banyak, itu diperlukan kerajinan kita, kegigihan kita untuk terus memuat konten-konten sehingga viewer itu nggak larian gitu. Kadang karena kita saking semangatnya, itu dalam memuat konten-konten itu kadang kita nggak sadar bahwa bagi kita yang orang Indonesia itu seperti hal yang biasa. Tapi mungkin di Saudi enggak. Hal-hal yang mungkin perlu kita saling mengingatkan. Oh ini nggak boleh, ini begini. Yang kedua, justru dalam kesempatan ini saya juga ingin mendengar dari teman-teman sekalian, apa saja tantangan yang teman-teman hadapi, ya kan? Sebagai itu dan juga sebagai orang Indonesia yang hidup di Saudi. Ya. Jadi mungkin sebelumnya nanti saya mohon lah ya, kalau memang saya yakin Anda punya wisdom, punya kebijakan. Kalau nanti kira-kira nggak pas untuk disampaikan ke publik, ya mungkin nanti tolong dekat aja ya. Kali ini hanya untuk kita, sebagian untuk kita, sebagian lain silahkan dipublikasikan. Nah, yang pertama mengenai apa yang perlu kita perhatikan bersama. Mungkin sebelum lanjut, saya lihat ini datanya ya. Ada yang memang subscribernya, followernya ini sudah lebih dari 1 juta. Seperti Kang Alman itu sudah 1,6 juta. Wah, 1,8 ya? 1,8. Waduh, ini sudah berapa ribu dolar ya? Alhamdulillah. Tapi ada juga yang mungkin baru mulai ya teman-teman. Ada yang sepertinya baru mulai dapat guna. Dan saya paham bahwa untuk mencapai subscriber segitu itu diperlukan effort, diperlukan usaha yang luar biasa. Di sini saya lihat ada ratusan video yang sudah Anda unggah. Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini saya perlu apresiasi karena sejauh yang saya tahu,
untuk menjadi YouTuber yang handal, yang punya viewer dan follower yang banyak, itu diperlukan kerajinan kita, kegigihan kita untuk terus memuat konten-konten sehingga viewer itu nggak larian gitu. Kadang karena kita saking semangatnya, itu dalam memuat konten-konten itu kadang kita nggak sadar bahwa bagi kita yang orang Indonesia itu seperti hal yang biasa, tapi mungkin di Saudi enggak. Nah tadi meskipun Anda sudah lama di sini, tapi coba nanti kita sambil tukar-tukar pengalaman dan menurut saya satu hal yang perlu kita hindari untuk Saudi adalah bisnis antara pihak beliau dengan kita. Nah kita buat kontennya itu, nah ternyata kemudian Anda teguran dari pihak sini. Jadi kita nggak tahu juga kenapa tiba-tiba di blog Instagram kita. Jadi pengalaman kita sendiri pun ada. Jadi itu menyadarkan kita bahwa beda. Apalagi teman-teman tahu kan, di sini sistem politik dan pemerintahannya beda dengan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia mungkin tetap ada ketentuan undang-undang ITE tetap ada. Tapi di sini saya kira kita perlulah menyesuaikan, berhati-hati juga. Tidak kemudian serta-merta, wah ini kan kita boleh di sini, itu kan di Indonesia. Nah di sini mungkin beda, ya kan? Privasi orang ini juga beda. Mungkin di Indonesia kita minta foto-foto boleh, bisa aja. Tapi di sini kita foto-foto sama orang Arab kalau nggak minta izin dulu kita bisa ditutup. Nah, apalagi teman-teman ya, saya melihat di konten saya nggak usah sebut, saya juga nggak ingat. Saya pernah lihat konten dari teman ini yang mengupload rumah majikan, rumah orang Arab. Lah ini kan menurut saya bahaya. Maka kemudian saya lihat itu komen dari netizen, ini sudah izin belum ya sama yang punya rumah? Ini sudah izin belum yang punya rumah? Saya kira itu hal yang menurut saya harus kita pahami. Di Indonesia aja kalau saya misalnya saya punya pembantu dan kemudian tanpa setahu saya pas pergi, dia men-shoot rumah saya, menceritakan ini rumahnya Pak Eko nih, ini ya garasinya, ini mobilnya di keren-keren ini mobilnya. Kalau sana ya mobilnya beda dong di sini kan mobil negara bukan mobil saya. Di sana yang mobilnya yang biasa lah yang ada di jalan kan, misalnya, oh ini mobilnya Pak Eko ternyata kayak gini nih. Kemudian ini dapurnya, ini peralatannya jauh mahal-mahal, sofanya ini keren-keren. Kita nggak sadar, mungkin itu karena tadi saking semangatnya kita untuk memberitahu kepada publik, ini loh rumah orang Arab seperti ini. Ada mungkin ketertarikan dari netizen kita, oh kayak gitu ya. Tapi menurut saya itu melanggar privasi, kecuali yang punya rumah memberikan izin. Apalagi kalau kita masuk sambil ini anaknya, kan ada tuh kejadian teman kita kena juga kan, dituntut sama majikannya. Karena tanpa sadar dia kenapa kamu anak saya? Nah itu apalagi teman-teman ya mengupload rumah, barang-barang pribadi yang sampai dari tuan rumah kita atau orang yang bahkan tidak kenal. Majikannya kan belum tentu dia mau. Ya, saya kira menurut saya itu perlu dihindari. Kita harus paham. Jadi kerahasiaan privasi seseorang, jangan melanggar privasi itu karena nanti agamanya bisa diperkarakan. Begitu juga ya teman-teman, di sini ada 15 menit. Oh, maksud minjam ketentuan tentang bagaimana kita engage, kita memperlakukan anak. Di Indonesia saya juga lihat sendiri ada hukumnya di sini. Ketentuannya saya lihat, oh ya benar sih kalau ini malah kasih. Ada hukumannya
dendanya bisa 500.000 rial atau kurungan 1,5 tahun. 1,5 tahun tuh tuduhan eksploitasi anak. Ada definisi apa? Kemarin dengan apa itu? Ya, apa yang masuk di sini? Ada di sini. Dan saya super yakin di Indonesia pun juga ada. Cuma YouTuber ini belum ada teman-teman yang aktif di medsos, belum banyak yang sana. Ditinggal pulang oleh bapaknya yang di bapak di Bangladesh, Hisam apa gitu? Siapa? Ya sama ini, sahabat kan? Itu adalah YouTube yang dipermasalahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena ada dua isinya. Yang pertama, di situ menggambarkan si Hisam ini digambarkan dengan secara maaf ya, secara vulgar tentang kesalahan-kesalahannya, misalnya bahwa dia tinggal di Arab Saudi tidak memiliki dokumen, ibunya juga tidak mengurus dokumen, mengurus dalam arti perawat ya, tapi dokumen tidak. Kemudian bapaknya juga tidak mengurus dokumen, dan selama ini di situ dengan bahasa-bahasa yang disebut kosongan gitu. Nah ini yang dipermasalahkan oleh pemerintah Arab Saudi juga. Kenapa masalah-masalah seperti itu kok diekspos ke publik? Tapi tanpa dokumen. Tapi alhamdulillah ada satu poin yang meringankan di dalam YouTube itu juga disebutkan sebenarnya bahwa Kacong ini mau berupaya untuk memulangkan Hisam ke Indonesia. Karena di Indonesia itu dia punya kakak beda bapak, kakak seibu. Nah, itu mau dimulangkan, cuma permasalahan adalah dia tidak punya akte lahir, tidak punya cuma dokumen SPLP yang ini yang tidak yang harus terbarui, yang lama. Nah, itulah. Jadi karena permasalahan lainnya dia belum sempat diproses pulang. Kebetulan belum sempat diproses pulang, belum dibawa ke KJRI. Kemudian sudah ada penangkapan. Dan penangkapan ini karena video YouTube yang tadi saya sebutkan judulnya itu dianggap melanggar beberapa peraturan di Arab Saudi oleh Dewan HAM di Arab Saudi. Jadi Dewan HAM itu juga dia melihat konten-konten yang antum buat ini. Mereka melihat dan menganalisis konten-konten yang kemungkinan ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Nah, dia akan melaporkannya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Jadi mohon harap berhati-hati terhadap konten yang menyebutkan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran, jangan disebut deh kalau bisa. Jangan dimasukkan sebagai konten. Makasih. Yang terakhir Pak, ini bagaimana seandainya ada pisang-pisang yang lain yang ada di luar, yang mungkin bapaknya pulang ke Bangladesh atau ibunya sudah tidak ada lagi di sini, seperti halnya yang diceritakan oleh Bapak Zaki Barusa, ada seorang TKW Kabula menikah dengan orang Saudi sebelum yang butuh yang masuk nanti kita share. Ada hadirnya kemarin. Meja yang ini. Canggih-canggih semua nih. Oh, kameranya banyak banget. Kameranya banyak. Itu udah pakai timer tuh. Semuanya sudah jalan, Bang. Sudah pakai timer semua. Udah pakai timer semua. Pas masuknya. Mas bayangin Mas. MC bawa. Bayangin MC-nya enggak masuk. Oke. Mau viral juga MC nanti. Sebelah kiri. Pak Faiz. Lepas kanan kirinya lepas. Udah kena semua. Oke. Kalau gimana Pak? Kita Bapak. Siap, oke. 3, 2, 1 lagi. Jempol atau apa? Kaki. Jempol. Jempol kaki atau jempol ini? Jempol. Jempol boleh. Jempol dua. 3, 2, 1. Ya. Oke.
Ini bapaknya warga negara Saudi. Dia Nah, oke teman-teman, jadi acaranya seperti ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.